Hai, jumpa lagi di episode kedua sih sebenarnya dengan gue Miki Andaresta. Jadi kali ini gue sih mau bahas tentang yang lagi ramai nih, penerimaan tes kepegawaian negara yang paling ramai itu sekarang CPNS 2021, dimana sampai saat ini yang kemarin gue baca tuh BKN itu sudah menerima jumlah pelamar hampir 4 juta berapa, dan itu turun turun ya, kalau nggak salah turun 200.000, sebelumnya 4,2 tahun lalu. Jadi katanya sih menurut BKN itu per 5 tahun ini jumlah pelamarnya turun dibandingkan dengan tahun kemarin gitu kan. Jadi masalah antusiasme, terus kemudian masalah partisipasi juga, karena ternyata sih gue menelusuri dari googling, terus kemudian gue baca-baca dari media cetak, terus kemudian gue ngeliat di forum-forum ya, Telegram, terus kemudian forum-forum sosial media kayak Facebook kalau dari segi generasi ya, kita bicara generasi nih. Sorry nih ya, gue ngomongin CPNS ini secara keseluruhan ya, nanti buat ke depan. Tapi gue pengen ngomong dari awal dulu. CPNS itu dari segmen generasinya itu, dari tingkat partisipasinya juga kan ya. Jadi gue ngomong dari awal itu partisipasinya gimana sih gitu kan, sampai tadi kan gue baca juga di BKN menurun. Jadi ini ada macam-macam generasi gitu kan. Yang gue baca sih generasi milenial, Gen Z dan segalanya gitu kan. Mereka tuh sebagian besar itu mereka yang udah zaman digitalisasi gini, mereka menganggap gitu bahwa di lingkungan PNS itu segala daya kreativitas, segala daya imajinasi lu untuk lu berinovasi, berimprovisasi itu terhambat gitu. Dan mereka lebih kecenderungan terbesar itu mereka untuk berkarya di swasta gitu. Itu sah-sah aja, karena memang di swasta sendiri ya sekarang kan lagi zaman startup dan yang lainnya gitu ya, udah banyak gitu perusahaan startup di segmen bisnis ya, macam-macam lah, pembiayaan, terus kemudian jual beli, terus kemudian layanan kesehatan dan yang lainnya segala itu. Mereka memang ada CEO, COO ya, CFO dan segala itu. Memang kalau dilihat dari kebebasan karyawan untuk mengeluarkan segala hal yang berbau tentang inovasi, kreativitas, terus kemudian daya imajinasi mereka untuk mengembangkan sebuah konsep itu memang terbuka, open gitu. Jadi di sana itu kayak karyawan, misalkan lu staff nih ya kan, staff lu mau junior, mau senior, mau apa ya kan, lu tuh bisa bilang ke CEO lu tuh, lu punya konsep nih kayak gini, misalkan tentang layanan transportasi. Gimana nih, lu ada nih ide konsep layanan transportasi sekarang, misalkan harus menggunakan temperatur tubuh, terus kemudian menggunakan dia sudah memiliki vaksin dengan info yang akuratnya di layanan transportasi tersebut ya. Misalkan dari segi kita bicara transportasi umum dulu nih, itu kan bagaimana si masyarakat itu menggunakan transportasi umum itu dengan aman. Jadi di situ ada aplikasinya tuh misalkan gitu. Nah itu bisa, itu langsung dikembangkan konsepnya, diutarakan ke si CEO tersebut gitu. Nah di CEO-nya sendiri itu juga open gitu. Nah beda ketika lu memang berada di lingkungan PNS yang sistem organisasinya itu hierarkis ya, gue bilang ya, hierarkis, berjenjang gitu. Lu ketika lu ada ide dan konsep itu, lu nggak akan bisa langsung gitu, misalkan lu langsung ke dirjennya, terus langsung ke kepalanya, terus langsung, atau ke misalkan gue di Pemda nih, gue ada ide nih dari dinas kesehatan, langsung ke
wali kota, gubernur, itu nggak bisa gitu. Jadi lingkungan pemerintah PNS itu adalah instansi kepanjangan tangan ya dari pemerintah, yang menurut gue nih, untuk memberikan pelayanan. Jadi di sana tuh sifatnya hanya menjalankan dari regulasi yang sudah atau peraturan yang sudah dibuat, misalkan pelayanan tentang pendidikan, pelayanan tentang kesehatan, ya lu fokus di situ gitu, dan lu mengolah data dan apa dan segalanya, dan di situ memang sesuai dengan sistem yang negara tersebut ya, misalkan pelayanan pendidikan ininya tentang misalkan nih tentang layanan kesehatan melalui BPJS, ya udah lu tidak bisa mengembangkan misalkan dari BPJS itu lu muncul lagi tambah unit-unit lagi untuk pengendalian database, itu nggak bisa gitu, karena itu sudah ada pola-polanya sudah terbentuk. Jadi lu cuma pelaksana aja sebenarnya, kayak semacam kayak operator pelaksana tugas. Terus kemudian nah mungkin lu di situ lebih ke pengolahan data apa ya, kalau misalkan lu ditempatin di on the desk office-nya itu gitu ya, sekali ke lapangan gitu, mungkin perjalanan dinas dan survei atau apa ya, pengawasan, evaluasi dan sebagainya. Jadi tidak bisa disamakan gitu. Makanya jadi cenderung juga memang generasi yang muda-muda yang sekarang itu ya, generasi milenial ya, Gen Z apa segala ya, itu mereka itu mereka itu mengekspresikan kebebasannya itu kayak, ini passion gue nih, bukan di passion gue nih kalau di PNS gitu. Gue tuh gue tuh kepengennya itu lebih kayak berkarya, terus ngembangin sebuah konsep, terus ngembangin sebuah ide-ide yang melahirkan ide-ide yang menjawab sebuah permasalahan. Misalkan lu nemuin contoh nih ya, lu nemuin permasalahan di lingkungan lu itu adanya misalkan sampah-sampah gitu ya. Nah di situ lu mulai tuh bikin tuh di lingkungan tersebut, lu bikin aplikasi yang tentang pengolahan sampah. Misalkan lu kerjasama di suatu RT dan RW, terus kemudian lu bikin daur ulang sampah yang bisa didaur ulang, terus yang tidak, mana yang sampah rumah tangga yang bisa didaur ulang, terus mana yang sampah kardus dan segalanya, dan itu didaur ulang, dan itu menjadikan misalkan uang ya, karena kan misalkan kayak kardus-kardus, botol plastik itu kan memang ada pengepulnya gitu, dan itu jadi uang, terus uangnya itu dimasukin ke bank, terus kemudian bank tiap bulannya itu investasiin tuh, jadi si masyarakat itu nanti ke depannya itu dia sebenarnya punya tabungan yang buat jangka panjang. Nah itu hebat lagi gitu. Nah itu maksud gue, itu kebebasan ide lu itu tidak bisa diterapkan sih sebenarnya, tidak bisa diterapkan sepenuhnya itu di lingkungan PNS. Jadi memang kita memaklumi ada generasi-generasi muda yang berpikiran seperti itu gitu, dan itu selama itu positif ya, dan selama itu baik buat mereka, ya udah nggak usah nggak usah, wah lu masa sih lu nggak mau PNS gitu, masa sih lu nggak mau hidup lu terjamin, ya itu udah pilihan mereka gitu. Dan memang gue lihat di hampir semua negara maju ya, negara-negara Eropa, negara Barat, tuh gue googling tuh memang ya rata-rata anak-anak mudanya itu memang sudah berpikir bagaimana menjawab solusi dari permasalahan itu melalui kreativitasnya mereka gitu. Misalkan lu nemuin tadi kan permasalahan sampah, lu bikin tentang gerakan aplikasi atau social movement atau apa gitu, nanti ujung-ujungnya sih nanti akan menghasilkan uang gitu, walaupun awal-awalnya kan agak susah ya segala, tapi itulah di situ prosesnya kan. Nah mereka yang generasi milenial, Gen Z itu menyukai proses itu gitu, passion mereka di situ tuh. Nah terus kemudian memang kedua ya, setelah tadi menjawab tingkat partisipasi tentang kebebasan kreativitas, itu yang nomor 2 adalah di salary, digaji, terus kemudian pendapatan yang diterima. Memang di lingkungan PNS itu kan sudah diatur ya menurut peraturan dari, kalau nggak salah, Kemendagri ya, itu kan sudah ada keputusan, kalau nggak salah nih ya, antar Kemendagri, BKN atau apa ya gitu, itu tuh yang udah mengatur tentang memang gaji-gaji setiap PNS di tingkatan tertentu dengan masa jabatan segini, itu kan semua hampir sama. Yang beda itu kan memang ada
tunjangan kinerja, terus ada perjalanan dinas, apalagi sih tunjangan pendidikan mungkin, tunjangan kesehatan yang lain-lain gitu kan. Nah itu yang membedakan dari setiap instansi gitu kan. Nah itu bagi mereka yang generasi-generasi yang sekarang itu nganggep kalau misalkan di luar sana tuh, di luar PNS itu dia bisa mendapatkan yang lebih apa segala, yang ya memang benar gitu, memang benar ada kesempatan buat itu gitu, ada peluang dan ada kesempatan gitu. Tapi tidak bisa mungkiri juga, ada juga yang generasi itu ada yang ya kepengen juga kan, aku pengen PNS nih, ini hidupnya terjamin, ya silakan gitu. Tapi kalau memang dari segi, kalau lu ngerasa lu pengen mendapatkan salary di sini, misalkan lu ada target nih di usia 30 tahun, gua tuh udah punya rumah, punya mobil, terus punya usaha punya usaha sampingan, terus salary gua segini, lu jangan masuk PNS kalau menurut gua. Lu mulai mengembangkan, mengejar mimpi lu, idealisme itu di swasta, atau lu mengembangkan ide lu sendiri juga bisa gitu, kalau lu punya modal yang cukup gitu ya, modal yang cukup, punya investor maupun investor internal, eksternal. Kalau gue bilang ya, investor internal tuh keluarga, investor eksternal tuh mungkin temen lu, relasi lu di kampus yang dulu ujuk-ujuk kan bapaknya konglomerat atau apa, lu ngembangin bisnis bareng, silakan aja gitu kan. Tapi kalau di lingkungan PNS itu sudah apa ya, sudah polanya kayak gitu, apa gaji sudah sama tiap golongan, tiap jabatan ya Mas Abdi, yang beda nih memang tunjangan aja gitu, tunjangan aja. Nah terus kemudian CPNS itu ini ya bicara tentang apa ya, gue di sini sih gue nggak mau memperbandingkan lagi itu untuk generasi yang baru, generasi sekarang gitu. Tapi gue di sini juga fokus, tadi kan cuma buat ini aja ya, buat pembukaan. Jadi gue lebih fokus untuk ngebahas tentang CPNS 2021 ini gitu kan. Ini yang gue sendiri itu gue merupakan peserta dari tahun ke tahun gitu. Dan gue sebenarnya sih memang awalnya tuh gue ada harapan gitu untuk menjadi PNS. Tapi kalau misalkan enggak ya, gue masih ada pekerjaan gitu. Gue masih ada pekerjaan di swasta yang udah lama gue tekuni juga gitu. Dan itu gue nggak apa ya, maksud gue nggak ngejar banget gitu harus PNS, enggak. Tapi minimal kalau ada kesempatan yang tahun ini, tahun-tahun kemarin itu gue mesti mencoba gitu, mesti mencoba. Dan gue apa ya, gue tuh mau mengaplikasikan ilmu gue yang didapat dari kampus gue itu kan lebih ke apa ya, lebih ke pemerintahan banget, terus lebih ke mesti tentang pelayanan masyarakat. Itu gue mau menjadi bagian dari itu sebenarnya. Mungkin tapi yang itu sih sebenarnya nggak begitu ini ya, nggak begitu jadi gue harus masuk PNS nih terus gue melakukan berbagai cara, enggak. Tetap kita ada usahanya juga, terus juga memang kalau udah mentok gitu ya udah. Tapi kalau bisa sih mindset lo semua untuk masuk PNS itu jadi jangan coba-coba gitu. Gue coba-coba deh, siapa tahu ada rezeki. Ngapain kalau menurut gue itu lu buang-buang waktu, bener dah. Lu buang-buang waktu lu belajar, buang-buang waktu lu berpikir, buang-buang waktu nanti lu ngeluarin uang buat akomodasi segalanya. Kalau menurut gue, kalau lu emang serius lu mau PNS, lu mau apa, lu harus mulai tuh berkorban, sacrifice. Kayak lu ikut les, ikut tryout, nah itu untuk menambah kompetensi lu. Dan itu kayaknya lu wajib banget sih dilakuin, karena biar apa ya, kesempatan lu tuh buat masuk itu ada gitu. Jadi jangan cuma coba-coba terus cuma memperbaiki nilai lu dari tahun lalu. Itu menurut gue sih ya, kalau gue saranin lu ada di depan gue sih, gue bilang udah lu mendingan gak usah ikutan kalau yang kayak gitu. Jadi lu harus memposisikan diri lu tuh
ada ada kesempatan untuk masuk, untuk kerja di PNS. Nah itu mindset lu itu gitu. Ya walaupun pesaing, lu nggak usah ngeliat pesaing dulu, lu dari diri lu sendiri itu lu tanemin deh apa mindset antara peluang dan kesempatan. Lu punya peluang, tapi lu harus juga berpikir untuk kesempatan lu ada di instansi tersebut gitu. Jadi nggak cuma lu coba-coba terus siapa tahu aja rezeki ya, terus ya nih mau ngikutin nasihat dari orang tua biar PNS. Aduh, kalau menurut gua ikutin diri lu sendiri. Kalau lu emang mau masuk, udah lu berangkat dari diri lu sendiri, ya kan, lu yakinin dulu diri sendiri PNS. Karena ya itu tadi, nanti ketika lu di instansi tersebut ya itu tadi kan lu yang bakal kerja, lu yang bakal ngerasain, dan lu yang bakal nikmati hasil. Misalkan lu gaji bulanannya itu misalkan yang tadinya swasta misalkan double digit, terus turun dulu kan jadi PNS baru, jadi downgrade dari salary-nya nggak double digit ya kan. Nah itu lu harus terima gitu, dan tiba-tiba ada penyesalan gitu, dibilang oh kata gue janganlah kayak gitu. Maksud gue lu yakinin dulu diri lu yakinin dulu motivasi lu sampai sejauh mana lu untuk masuk ke instansi PNS itu gitu. Terus kemudian yang selanjutnya sih, setelah lu udah yakin, lu mulai memikirkan bagaimana strategi untuk masuk gitu kan. Strategi lu untuk masuk nih gimana gitu kan. Strategi untuk masuk itu adalah kita berbicara tentang kesempatan untuk lu mengisi kekosongan di kekosongan kursi di formasi tersebut. Nah ini bicara formasi nih, bicara formasi, bicara kesempatan, bicara apa ya, kompetitor lu, pesaing lu dari berbagai universitas dan jurusan ya, sesuai dengan kualifikasi lu juga. Nah pemilihan itu tuh juga nggak main-main gitu. Jangan cuma asal pilih, oh ini di sini gajinya gede, terus di sini kan enggak. Lu jangan kayak gitu. Dan ya itu tadi, lu mulai niatin gimana caranya lu masuk tanpa harus memikirkan benefitnya nanti tuh kayak gimana, gaji apa segala gitu. Jangan. Lu ngelihat formasinya dulu. Oke, formasi misalkan kursinya 1, terus kursinya 2, kursinya 3, yang dibutuhin kursinya 4. Ini gue ngomong kursi aja ya, bukan posisi ya. Ya kursi. Nah itu apa ya, itu lu lihat lagi gitu. Tapi untuk yang sekarang itu ketika ada lowongan nih dibutuhkan 20 posisi gitu, 20 orang, itu langsung tuh yang masuk banyak. Terus kualifikasi jurusannya juga any major, semua jurusan ada gitu. Wah itu lebih baik lu hindarin nih, kayak gitu-gitu tuh lu hindarin deh. Lu jangan terjebak ke diri lu yang tergiur terus gue sih nyebutnya itu fata morgana sih. Fata morgana CPNS itu adalah jumlah posisi yang dibutuhkan atau kursi yang dibutuhkan itu banyak nih, gila. 140, 150, 23 orang, 45 orang. Itu kayak panah lu aja sih, men. Itu ya, gue bisa. Ternyata jumlah pelamarnya itu banyak. Dan itu nggak 100, nggak 200 juga. Mungkin ribuan, 10.000, 12.000 itu mungkin. Gitu. Apalagi instansi itu kementerian, terus yang lembaga, negara, apa segala. Nah, lu mulai memikirkan bagaimana lu memilih instansi atau posisi yang pesaingnya ada, tapi lu juga bisa kesempatan. Misalkan gini, 10 kursi, terus yang jumlah pelamarnya itu, kalau kan kelihatan ya jurusannya any major 10, terus jumlah pelamar itu di atas 1.000. Wah, udah tuh. Lu lebih baik sama aja. Mendingan lu pilih yang 1 kursi, jumlah pelamarnya 20, 30, sama aja sebenarnya. Tapi yang lebih gue saranin adalah lu memilih, kalau gini ya, lu memilih posisi yang 1 atau yang posisi yang 30, 40 sama aja gitu. Yang membedakan lu adalah kemampuan nilai lu sebenarnya. Lu kan tryout nih, udah dari tahun ke tahun atau sebelum keluar, sebelum lu milih lah, lu udah tryout nih berapa kali ya kan.
tryout, lu latihan, lu sadar nih kalau nilai lu kayaknya ngepas banget gitu, ngepas banget untuk lulus apa ya, lu pilih yang instansinya termasuk favorit juga gitu, dan tapi favoritnya itu 10 besar, 20 besar gitu loh. Jadi jangan favorit nomor 1 juga gitu, tapi lu pilih yang jumlah kursinya memang sedikit, yang 1, 2 gitu. Nah, tapi sebaliknya nih, kalau nilai lu misalkan yang sekarang kan berapa sih? 550 ya, karena ada penambahan 10 soal ya di TKP itu, lu ngambil lu ngambil yang 140. Terus nilai lu emang rata-rata sebelumnya di 450 ke atas, ya udah, lu yakin aja lu pasti bisa masuk kalau kayak gitu. Udah biasa tryout, nilai lu di atas 400, 450, terus lu nanti lu lagi push nilai lu untuk ke 450, ke 490 gitu. Lu maju aja kalau dengan nilai segitu, karena itu menurut gue udah termasuk di atas juga ya, udah menyentuh 500 sekarang kan. Udah menyentuh 500, lu udah expert banget kayaknya untuk menjawab soal, terus mental dan segalanya gitu lah. Nah, udah selesai. Nah, udah nih, lu pilih formasi, selesai, ya kan, lu yakin, ya kan, baca doa lah, apalah, ya kan, belajar, apa segala, belajar lu rutin, latihan soal, lu yakin, berangkat, ya kan, bisa. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah faktor mental, gue bilang. Kalau lu terbiasa untuk berkompetisi, itu nggak masalah, bener deh. Mental kompetisi lu ada, mental kompetisi lu tumbuh di dalam diri lu, itu nggak masalah. Tapi masalahnya gini, gue tuh gue sedikit riset ya. Risetnya itu ya, gue nggak riset data banget, enggak sih. Gue lebih ke ngobrol dari orang ke orang, terus dari tempat kantor 1, tempat kantor 2, tempat kantor 3 gitu ya. Gue bicara tentang kompetisi setiap lulusan ya. Gue bukannya mendiskreditkan lulus swasta atau negeri, tapi negeri cenderung untuk bisa berkompetisi secara stabil. Itu kalau lu, karena apa, misalkan lu udah terbiasa nih dari lu SMP, SD lah, SD mah nggak dihitung lah, SMP, SMA, lu kampus lu negeri, itu kan itu nilainya kan pada ini ya, kalau di negeri kan, lagi yang negeri-negeri yang favorit itu kan nilainya kan kompetisinya itu ketat, terus kemudian apa, daya tahan lu, daya juang lu itu kan dipacu terus kan, untuk setiap itu, untuk nilai lo tuh lebih baik dari yang lainnya, dan jangan sampai berada di peringkat bawah gitu kan. Walaupun negeri ya, misalkan lu negeri nih, peringkat lu, gue jujur nih cuy, gue SMA itu peringkat kelas 1, kelas 2 tuh gue peringkat 40-an, 38, 40-an gitu, tapi gue negeri gitu. Itu kompetisinya tuh edan-edanan sih, nilai itu benar-benar lah. Nah, itu dari situ aja gue kelihatan gitu, kompetisi itu ada di level negeri gitu. Di level swasta bukannya nggak ada kompetisi, ada, tapi tidak sekeras di negeri. Sama nih, gue ngomong bicara kampus, ya kan, gue kampus negeri, ya kan, termasuk favoritnya di Jawa Barat. Favorit Jawa Barat itu sama, itu keras juga kompetisi tiap semester itu, untuk lo mendapatkan IP dari itu. Walaupun itu kan sebenarnya nilainya sendiri ya, nilai sendiri apa segala, tapi karena itu berpacu kan, lu jangan sampai nilai lu itu terus kemudian nilai lu rendah, terus nilai lu ngulang lagi, ngabisin dana, apalagi kita mahasiswa pendatang ya kan, biaya hidup juga bengkak ya kan, dan segalanya. Jadi itu yang bikin lu tuh timbul motivasi sebenarnya. Di negeri itu udah kayak ketempa gitu. Walaupun di swasta juga gue yakin ada kompetisinya, cuma tapi tidak sekeras level negeri. Makanya gue tuh paling kadang teman-teman gue sih sempat ya, teman-teman kantor gue tuh bilang itu emang kita terbiasa ya, dan itu ke bawah ya, dari lu level kampus terus
Nah, habis dari kampus kan berasa tuh masuk ke lingkungan kerja lu yang sekarang itu untuk kompetisi itu berasa kalau lu lulusan negeri dan swasta gitu. Karena memang biasanya lulusan negeri itu akan bertahan, terus daya daya tahannya itu memang kuat ya, dimarah-marahin, terus dia memperbaiki diri apa. Nah, kebaliknya swasta bertahan juga, tapi nggak lama, dia udah setahun 2 tahun, udah 2 tahun nih cari tempat yang baru gitu. Dan ya walaupun dengan alasannya kan ya kenaikan gaji apa segala gitu. Cuma yang patut itu aja, itu adalah level kompetisi gitu. Misalkan memang gue ngalamin sendiri ketika lo di lingkungan kerja ya kan, si lulusan swasta ini emang rata-rata emang banyakkan pindah gitu kan. Gue merasa gue gini-gini aja nih. Sementara tuh kalau di lulusan negeri emang ada ngeluhnya juga, tapi tetap dijalanin gitu, tetap dijalanin aja gitu, tetap dijalanin. Terus ketika pindah, nah terus pada naik nih gitu, pada naik posisi apa segala kan yang lebih naik. Nah, kenaikan kalau di swasta kan di tahun ketiga, tahun keempat, nah itu yang swasta kan di tahun kedua, baru jalan 2,5 tahun tuh udah pindah. Jadi pas tahun ketiga dia tidak mengalami kenaikan, nah kayak gitu. Jadi dia kenaikan itu ketika pindah di tempat yang baru, nggak adaptasi lagi kan di sana. Cuma ya gue cuma menggarisbawahi ya kompetisi gitu. Gue nggak mendiskreditkan anak swasta tetap dia ada untuk berkompetisinya. Tapi kalau lu mau compare lu negeri sama swasta, emang kompetisinya itu sekeras apapun tuh ada di negeri gitu. Negeri itu apa ya, kalau menurut gue tuh pas di kampus tuh gini banget gitu, dapetin nilai itu susah banget apa segala gitu. Sempet emang beberapa teman-teman gue juga pindah jurusan, tapi tetap aja sama gitu. Kalau pindah jurusan lo di kampus lo yang negeri sama aja begini-gini juga sih sebenarnya. Ya, cuma akhirnya dipacu. Tapi di tahun-tahun berikutnya kita menemukan polanya. Oh, harus kayak gini nih lo mau dapat nilai bagus, nilai A. Tugas lo tuh nggak cuma bikin tugas doang, tapi lo lebih mendetail, terus lebih ada gagasannya, lebih inilah gitulah. Terus ya pokoknya gitulah, ada pemahaman yang mendalam gitu kan. Jadi cuma nggak bikin, misalkan suruh bikin nih tentang review ini gitu, udah bikin aja review apa segala kan, lu contek di googling apa, tinggal ganti kota jadi gitu. Tapi nggak kayak gitu, lu lebih mendetail. Lu beranggapan bahwa lu punya barang itu, lu review tuh ya kan. Misalkan review tentang layanan pendidikan apa, nah lu review tuh layanan pendidikan tuh kelemahannya di mana, terus yang harus diperbaiki apa, evaluasinya apa. Nah itu pasti dapat nilainya bagus, nggak sekedar cuma kayak gambaran ini doang apa maksudnya. Dan yang terakhir keberuntungan. Jadi kalau keberuntungan tuh kan banyak orang anggap apa sih, gue nggak percaya itu keberuntungan. Jangan salah. Menurut gue keberuntungan itu adalah salah satu faktor pelengkap sih sebenarnya, pelengkap dari yang lainnya. Jadi gini ya, gue nggak asal ngomong gitu. Jadi gue ngomong nih berdasarkan dua hal nih. Kalau dalam komunikasi itu ada frame of reference, pandangan lu dari referensi. Terus kemudian yang kedua, part of experience, yaitu pengalaman lu di lapangan. Kalau dalam ini ya pengalaman gue ketika melaksanakan tes CPNS. Nah, jadi menurut pemahaman gue itu keberuntungan itu adalah, pertama itu bisa jadi lu kalian tuh melamar pada posisi yang dimana jumlah lamaran itu sedikit. Nah itu keberuntungan juga sih sebenarnya, keberuntungan dari lu untuk memilih posisi itu gitu kan. Walaupun itu juga bagian dari strategi yang kita sebutin di awal. Dan yang kedua adalah keberuntungan lu ketika menjawab soal-soal CPNS yang lu tahu gitu. Kan sebenarnya gini, BKN itu kan punya ribuan soal ya kan, ya di setiap tipenya. Jadi ketika lu
nanti tes CPNS kan dalam satu ruangan lu dikasih kode login kan. Nah, kode login itu kan mengacu setiap soalnya masing-masing. Lu dengan samping lu tuh pasti beda gitu, dan lu samping kiri lu beda, samping kanan lu beda, ya kan, depan juga beda, tapi yang samain itu tuh komposisi. Misalkan komposisi tentang pasal nih, ya kan, dia kebagian pasal 33, lu kebagian pasal 29 misalkan kayak gitu. Nah, atau misalkan yang gue maksud dengan keberuntungan adalah lu mendapat soal yang lu tahu. Misalkan lu hafal tadi yang hafal pasal 33 nih, cabang-cabang produksi kan. Nah, lu tahu nih pasal 33 nih, sehingga ya lu beruntung, lu jawab bisa. Tapi kalau misalkan lu dapet pasal yang gak lu tahu, misalkan pasal 18 lu nggak tahu kan, misalkan udah pasal 18 tuh misalkan lu nggak tahu, wah udah berarti lu nggak bisa jawab itu soal. Jadi gue kadang-kadang kalau abis selesai tes tuh gue udah, oh lu enak lu dapet, misalkan ada yang abis tes ya, enak lu dapet pasal 29, kira gue tentang ini, gue kebagian pasal 31 misalkan, dia kan nggak tahu kan pasal 31, oh jadi susah tuh. Nah, itu masalah keberuntungan juga. Jadi memang lu beruntung mendapat soal yang lu tahu, itu aja. Atau soal yang akar-akar gitu kan, lu tahu nih cara-caranya, kebetulan lu habis belajar gitu, taunya ini, polanya ini udah tahu. Nah, itu juga lu keberuntungan juga gitu. Nah, menurut gua keberuntungan itu apa ya, sesuatu, intinya sih sebenarnya sih pertemuan antara ikhtiar dan kesempatan kalau menurut gue. Jadi ada ikhtiar, kesempatan tuh titik tengahnya ada keberuntungan gitu. Jadi memang itu nggak bisa dipisahin sih, kadang kan ada aja kan yang memang, wah nih peserta beruntung banget nih dapat soalnya yang ini gila, dan gua susah. Nah itu, nah paling sih itu aja ya yang mau gue bahas gitu, karena apa ya, tadi kan udah cukup banyak yang udah gue bahas ya. Terima kasih lah buat kalian yang meluangkan waktunya buat denger ocehan gue tentang CPNS 2021 ya kan. Moga-moga yang mau tes ya gue doain lo bisa lulus lah jadi ASN ya, sesuai dengan keinginan lo. Tapi kalaupun lo nggak lulus juga lo jangan berkecil hati, masih ada tempat-tempat lain misalkan di swasta atau di tempat lain yang bisa juga nih lo mengembangkan potensi diri lo gitu. Jadi jangan terpentok di ASN aja gitu, tapi momen ini lo manfaatin gitu. Jadi momen ini ada bukan ASN, lo manfaatin dulu. Nah tapi ketika emang nanti hasilnya udah mentok ya baru lu jangan kelamaan berputus asa deh, langsung coba apply misalkan di tempat-tempat swasta atau yang lainnya gitu. Jadi jangan terpaku pada satu pilihan, jadi kita harus membuka pilihan-pilihan yang lain. Itu aja sih. Terima kasih ya buat semuanya yang udah mendengar. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. See ya. Miki Andaresta undur diri.